Oke ya, kita lanjutkan untuk belajar pada hari ini. Perhatikan jangan berisik ya. Nah, tadi untuk perkerasan jalan itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama perkerasan lentur, ya, perkerasan kaku dan kombinasi. Jadi perkerasan lentur itu adalah perkerasan dengan bahan pengikat aspal ya. Kemudian perkerasan kaku dengan bahan pengikat semen atau konkrit. Kemudian kombinasi adalah kombinasi lapisan aspal dan beton, ya itu. Nah, mengenai perencanaan perkerasan itu tahap-tahapnya seperti yang Bapak terangkan tadi ya. Itu ada pertama kali untuk menentukan ketebalan perkerasan itu adalah umur rencana, kemudian lalu lintas harian rata-rata dihitung, kemudian angka ekivalen beban sumbu kendaraan, kemudian lintas ekivalen permulaan, kemudian lintas ekivalen akhir, kemudian akhir, tengah, rencana. Kemudian baru akan didapatkan daya dukung tanah dasar atau DDT. Kemudian setelah dapat daya dukung tanah rencana, daya dukung tanah dasar, kemudian dinilai kekuatan atau kepadatan bahan dalam CBR. Jadi CBR itu adalah merupakan perbandingan antara kekuatan hasil tes. Itu berarti hasil tes itu adalah hasil percobaan yang datanya itu berdasarkan dibandingkan dengan standar yang sudah ada, ya, dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Nah, kemudian koefisien kekuatan relatif bahan, kemudian bahan faktor regional, indeks permukaan awal, indeks tebal perkerasan, jumlah jalur lalu lintas, koefisien distribusi kendaraan, kemudian persentase jumlah kendaraan yang lebih besar daripada 5 ton. Kemudian pertumbuhan lalu lintas. Nah, jaket dibuka ya, jaket ya. Jaket coba dibuka, jangan memakai di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus-rumus ini. Ya. Rumus-rumus ini akan dipakai untuk menghitung ITP. ITP itu nanti hubungannya dengan tebal lapisan perkerasan per lapis itu. Nah, dalam perencanaan tebal perkerasan kaku untuk umur rencana perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi fungsi jalan, kemudian pola lalu lintas jalan, kemudian nilai ekonomis jalan yang bersangkutan antara lain adalah benefit cost ratio BCR dan IRR. Jadi ini berapa biaya yang diperlukan dengan kembalinya modal istilahnya. Ya kan, kembalinya modal dalam suatu bangunan. Lalu lintas rencana dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu lintas dan konfigurasi sumbu. Kemudian karakteristik kendaraan yang memperhatikan kendaraan niaga. Jadi kalian itu kapasitasnya itu adalah sebagai juru gambar. Saya memperlihatkan ini, nanti ini engineer. Kalau kalian sudah menghitungnya bagus, itu nanti kalian yang akan ngawasi bangunan itu. Paling engineer mah
nanti melihat kondisi mengontrol, tapi setiap kali pengawasan di lapangan itu kalian itu adalah di atas mandor posisinya. Makanya kalian itu sangat-sangat diperlukan, merupakan ujung tombak dalam suatu perencanaan. Misalkan engineer ngitung nanti daftar. Daftar itu ada daftar arsitek itu menunjukkan ya bentuk, ya, kemudian struktur, termasuk ya jalan salah satunya. Ya, harus merasa bangga kalian itu kaset. Saya mau menyarankan kalian nanti untuk PKL, kalian tembus dulu ke dinas dulu. Ke dinas, ya. Kalian membawa institusi kalian. Itu adalah jalan yang satu-satunya untuk prospek pekerjaan kalian itu loh. Ke dinas. Kalau di tingkat kabupaten ya, kota ya, dinas Bina Marga, dinas Cipta Karya atau tata ruang yang di dalam Cianjur. Ya, kemudian kalau yang di direktorat tingkat provinsi itu ada Cipta Karya, Bina Marga dan irigasi itu. Udah gitu kalau sudah bisa, baru ke kontraktor, ke konsultan. Sebabnya kalian itu kalau udah nanti kerja di dinas, di bawah dinas, itu ngawasi itu deh. Ngawasi bangunan-bangunan yang ada di bawah departemen iya. Hubungannya pasti dengan kontraktor, dengan konsultan kalian. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian pada perkerasan yang kaku ya. Juga hampir sama dengan yang lentur. Konfigurasi sumbu rencana. Yang pertama, kalau kalian perhatikan gambar di sebelah kanan, ya. Ini adalah apa? Namanya kalau kalian lapisan pertama adalah slope atau plat. Ya, konkret slope atau lapisan plat yang ada di atas gitu ya. Kemudian base course itu adalah merupakan lapisan atas ya kan, lapisan atas pondasi atas, kemudian subbase pondasi bawah, kemudian subgrade itu adalah tanah dasar atau dikenal dengan existing soil, ya kan? Paham ya? Paham. Jadi lapisan tanah dasar adalah subgrade, kemudian lapisan pondasi bawah subbase, lapisan pondasi atas adalah base, kemudian lapisan permukaan itu adalah pada plat ya. Nah, perhatikan untuk yang konfigurasi sumbu rencana, yang pertama adalah sumbu tunggal dengan roda tunggal. Kemudian sumbu tunggal dengan roda ganda. Tahu ya, sumbu tunggal, sumbu ganda itu paham ya? Kalau di mobil itu kan ada yang di belakang ada yang tunggal, ada satu sumbu, dua sumbu, udah kontainer ya, kontainer itu. Kemudian sumbu ganda dengan roda ganda. Roda ganda maksudnya kontainer kan atas belakang itu atasnya ada, terus depannya itu juga ada lagi, ya kan? Yang kepalanya bagian kepala. Nah, ini adalah perumusan perhitungan volume ya, lalu lintas 360 dikalikan JKNH dikalikan R. Kalian cukup tahu ya, cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja. JKN adalah jumlah kendaraan niaga. Jumlah kendaraan niaga. Kemudian JKNH jumlah kendaraan niaga harian. Ini jumlah niaga per hari berapa? Kemudian R adalah faktor pertumbuhan lalu lintas yang bergantung pada nilai I dan N, faktor pertumbuhan lalu lintas umur rencana. Kalau per hari sudah diketahui kan kalikan 365 kan per tahun ya berarti ya. Ya. Ini adalah faktor pertumbuhan lalu lintas. Nah. Oke, ini adalah perhitungan jumlah
repetisi kumulatif tiap kombinasi konfigurasi beban sumbu pada jumlah rencana. JSKN dikalikan persentase JSKNH kalikan C. Kalau JSKN adalah JSKNH selama umur rencana. Kalau prosentasenya itu ya JSKNH per jenis dibagi per hari. Koefisien distribusi. Nah, ini analisis metode komponen bina marga. Itu metodenya dengan ASTO ya, kemudian dibandingkan. Nah, ini persamaannya ini saya dukungnya. Ini ada rumusnya, cukup kalian tahu aja. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada koefisien distribusi lajur. Pedoman menentukan jumlah lajur. Ya. Kalau satu lajur, jumlahnya satu lajur. Jumlahnya satu lajur. Kendaraan ringan satu arah, ini dua arah. Kendaraan berat satu arah dan dua arah. Ini koefisiennya ya, seperti ini ya. Koefisiennya. Ini ada daya dukungnya. Nah, ini indeks permukaan. Nanti akan saya terangkan mengenai jenis lapis permukaan. Ya, kemudian IP yang pertama adalah laston. Nanti apa itu laston akan saya bahas. Las butat, HRA. Ini apa jenis-jenis lapis permukaan ya? Kalian masih belum paham kan? Apa itu burda, burtu, lapen, latas bum, buras, latasir, jalan tanah tahu, kemudian jalan kerikil. Nanti akan kita bahas. Kemudian kalau LER apa? Rata-rata harian ya. Ekivalen lalu lintas ekivalen rata-rata, maksudnya banyaknya kendaraan yang melewat per itu. Per hari itu berapa? Kalau misalkan nanti ini 1, sampai 1,5 jalan lokal, kolektor, arteri, tol. Ya. Kemudian faktor regional, ya kan, faktor regional. Kalian pasti agak bingung apa itu IP, tadi udah saya terangkan ya. Kemudian tebal perkerasan itu berdasarkan ini ya. Ini persamaannya tebal lapis perkerasan itu nanti dinyatakan dengan ya senti. Ya. Tebal perkerasannya berapa? Indeks tebal perkerasan. Indeks tebal perkerasan. A koefisien relatif bahan perkerasan. Nah, yang perlu kalian paham adalah mengenai apa? Jenis bahan plus jenis bahannya. Plus nilai CBR ya. Kemudian ini adalah MS itu muatannya ya, muatannya. Ini kekuatannya, kemudian jenis bahan. Laston, lapis, aspal beton, asbuton, hard roll, aspal, kemudian aspal makadam, lapen, mekanik, ada yang manual, kemudian laston atas, lapen mekanik, lapen manual, stabilitas tanah, kemudian stabilitas tanah dengan kapur, pondasi makadam kering, batu pecah, ya kelas A, batu pecah kelas B, C, sirtu, pasir,
batu A, B, C. Kemudian tanah lempung. Ini nilai kepadatan atau CBR itu ini ya. Kalau misalkan makadam 100%, ampun. Ini macam-macamnya. Nah, tebal minimum lapisan perkerasan. Ini sudah mulai ya. Atau ini dulu saya terangkan dulu ya. Tapi masuk aja dulu nah. Nanti apa itu lapen akan saya terangkan di belakang ya. Ini nilai indeks lapis perkerasan, kemudian tebal perkerasan. Ya. Ya. Nah, ini sudah. Itu, nggak usah ditertawain, udah hafal ya. Kalau suara mah tidak akan Ya udah. Oke. Ya. Sini, dengerin sini. Ya. Oke. Coba ini perhatikan, bahannya adalah lapis pelindung buras, burtu, burja. Ya. Nanti akan saya bahas. Kalau tebalnya di sini 5 ya, 5 mili lapen aspal makadam HRA asbeton lason. 7,5 lapen aspal makadam HRA kemudian asbeton lason. Perhatikan ya, ini ada istilah-istilah pada lapis. Nanti kalau tanya belakangan akan saya bahas sendiri. 7,5 asbeton lason. 10 maksudnya 10. 7,5 itu senti ya. 10 senti lason. Nah, kemudian ini lapisan permukaan, kemudian ada juga lapisan pondasi. Ya. Lapisan pondasi. Yang lapisan pondasi 15 cm, batu pecah. Stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur. Kemudian yang 20 cm, batu pecah, stabilitas tanah, semen, stabilitas dengan kapur. 10 cm laston atas. Kemudian 20 cm, batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur. Kemudian laston atas. Ini untuk tebal 15. Kemudian untuk tebal 20, batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur, pondasi makadam, lapen, laston atas. Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur, pondasi makadam, lapen, laston atas. Nah, ini keterangannya, perhatikan kaset jenis-jenis lapis permukaan atau surface course ya, atau lapis-lapis permukaan. Jenisnya ini istilah ya. Lapis aspal beton, laston. Ya, ini istilah yang ada di lapangan. Laston lapis aspal beton. Lapis aspal beton atau laston adalah merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, kemudian filler dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Ya. Kemudian lapen, lapis penetrasi makadam adalah merupakan suatu lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dengan agregat pengunci. Beragregat terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis, dan apabila akan digunakan sebagai lapis permukaan perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup. Kemudian ada istilah lagi
las butak, lapis asbuton, aspal beton, buton ya buton, campuran dingin, ya, las butak, ya kan bukan botak ya, las butak, lapis asbuton, campuran. Maksudnya di sini aspalnya itu dari Pulau Buton ya, asbuton ini, ya, aspal buton. Lapis asbuton campuran dingin, las butak adalah campuran terdiri dari agregat kasar, agregat halus, asbuton, bahan permaja dan filler bila diperlukan yang dicampur, dihamparkan dan dipadatkan secara dingin. Nah ini tadi ada istilahnya, Neng, perhatikan. Nah, HRA, hot rolled aspal. Ya. Ini hot rolled aspal merupakan lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filter, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Ini ada istilah buras laburan aspal. Awas, buras laburan aspal. Laburan aspal atau buras merupakan lapis penutup terdiri dengan ukuran butir maksimum dari lapisan aspal taburan pasir 9,6 ya milimeter atau 3/8 inci. Laburan batu satu lapis burtu. Laburan batu satu lapis burtu. Laburan batu satu lapis burtu. Nah, laburan batu satu lapis burtu adalah merupakan lapisan penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat bergradasi seragam. Minimum 20, nah maksimum 20 mili. Nah, kemudian laburan batu 2 lapis burda, ya kan? Laburan batu 2 lapis merupakan lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal ditaburi agregat yang dikerjakan 2 kali secara berurutan. Tebalnya maksimum ya 3,5. Selanjutnya laston atas, lapis aspal beton pondasi atas adalah merupakan pondasi perkerasan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu. Dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Kemudian ada istilah laston bawah. Lapis aspal beton pondasi bawah. Lapis aspal beton pondasi bawah. Laston bawah ya. Adalah pada umumnya merupakan lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar jalan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan perbandingan tertentu dicampur dan dipadatkan pada temperatur tertentu. Nah, kemudian lapis tipis aspal beton. Latason. Lapis tipis aspal beton latason merupakan lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filler, dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu
tebal padat antara 20 sampai 30. Kemudian lapis tipis aspal pasir latasir. Ya, lapis tipis aspal pasir latasir adalah merupakan lapis penutup yang terdiri dari campuran pasir dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Nah, kemudian ada istilah aspal makadam. Aspal makadam merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari apa? Agregat pokok dan atau agregat pengunci bergradasi terbuka atau seragam yang dicampur dengan aspal cair, diperam dan dipadatkan secara dingin. Pada perkerasan jalan umum meliputi lapis pondasi bawah atau subbase course, lapis pondasi base, dan ini merupakan pondasi atasnya, dan lapis permukaan. Ya, subbase course. Nah, kemudian ini sudah, kemudian aspal makadam sudah sama ya. Nah, gambarnya ada seperti ini. Lapis permukaan, lapis pondasi, kemudian lapis pondasi bawah dan tanah dasar. Nah, dari sini untuk bahan selanjutnya untuk pelaksanaan perkerasan kita ya. Nah, pada tahap pelaksanaan kan gini ya, pakai ini ya. Ini tanah diratakan dulu. Ya. Nah, kalau untuk meratakan itu ya alatnya ya. Ini adalah untuk meratakan, alatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah nah ini kalau yang ini bukan ya. Nah, ini mana jumper aja. Kalau yang ini ada apa ya namanya itu ini apa? Ya untuk meratakan ini sama. Kalau ya ini untuk memadatkan ya. Pada saat dipadatkan tanah udah diratakan, ini untuk ngeratain itu, kemudian untuk meratakan ini seperti bulldozer aja, tapi tempatnya di tengah, itu aja. Kalau di bulldozer kan di depan, ya kan? Kalau yang ini di tengah, ya. Jadi ini untuk ngeratain karena bisa tanah biasa ya. Kalau bulldozer kan di depan karena untuk meratakan, tapi yang tanahnya itu yang apa ya? Kapasitas beratnya lebih berat. Tapi kalau yang ini hanya sekedar meratakan dan cepat kecepatannya itu. Bisa mencapai kecepatannya bisa mencapai maksimum ya 30. Ya. Kalau bulldozer kan pelan-pelan tapi benar-benar dia memang untuk yang berat, ya. Itu. Ini untuk kepadatan. Nah, pelaksanaan perkerasan ini. Pertama, persiapan tanah dasar atau subgrade, ya, preparation. Persiapan tanah dasar, preparation itu adalah persiapan penghamparan dan pemadatan lapis pondasi agregat, kemudian pekerjaan penyemprotan lapis resap pengikat prekut pada permukaan yang tidak beraspal, ya, seperti misalnya dilakukan pada permukaan lapis atas atau base coat. Kemudian pekerjaan lapisan laston aspal beton atau asfaltik konkret, ya. Kemudian atau AC, perhatikan kalau ada istilah AC berarti aspal beton, ya. Aspal beton singkat dari asfaltik konkret aspal beton, ya. Ya. Pada pekerjaan pembangunan jalan atau road construction dihampar di atas lapis pondasi atas. Kemudian pekerjaan lapis pondasi atas atau beraspal atau aspal twisted base, ATB istilahnya.
ya, dihampar di atas lapis pondasi atas, ya, aspal twisted base, ya, pengaspalan pada pondasi atas ATB. Jadi setelah setelah lapisan pondasi atas kemudian baru melakukan pelapisan pada pondasi atas atau istilahnya dengan ATB, ya kan, aspal twisted base. Istilah-istilahnya perhatikan. Kemudian pekerjaan selanjutnya, pekerjaan pemberian lapis perekat atau tekut, ya kan, lapis perekat tekut pada permukaan yang sudah beraspal, seperti misal dilakukan pada permukaan jalan lama yang sudah beraspal. Dikerok dulu ya, ya kan? Ya dikerok kan, betul? Ya kan? Aspal yang ini dilapisnya maksudnya dikerok itu kalau ada kotoran itu ya, atau lapisannya itu permukaan nggak rata, itu kan ada yang naik turun, itu benar dikupas, baru kasih lapisan disemprot, ya, disemprot baru lapisan ditambah permukaan lagi biar cantik deh. Gitu kan ya? Ya kan? Pekerjaan pelapisan ulang atau overlay. Lapis tipis aspal beton, latason atau hot rolled sheet. Awas, ini dengan ini mas sama, hanya istilahnya beda. Awas kalau HRS itu sama dengan lapis tipis aspal beton. Ya, hanya beda tambah satu produk, beda wujudnya. Betul? Ya, pada pekerjaan pemeliharaan berkala atau periodic maintenance jalan. Pekerjaan pelapisan laston baru pada pekerjaan peningkatan jalan. Masih pada pelaksanaan, perhatikan kaset penghamparan dan pemadatan lapis permukaan atau lapis penutup. Seperti pekerjaan laston yang terdiri dari lapis penguat atau binder course dan lapis pemakaian atau aus, wiring course. Ini lapisan aus itu adalah ini. Wiring, aus itu maksudnya wiring. Pada pembangunan jalan baru pada peningkatan jalan lama, pekerjaan laston pada pemeliharaan berkala jalan lama. Nah, perhatikan penghamparan dan pemadatan lapis permukaan atau lapis penutup itu seperti apa? Oh, ini tadi ya. Ini pada pelaksanaannya ya, lapis atas ya. Nah, ini kemudian mengenai pelaksanaan pekerjaan pada perkerasan kaku akan kita bahas sekarang. Yang tadi adalah lentur. Ya, ada pertanyaan yang untuk yang lentur? Jadi tolong perhatikan karena ini adalah hal yang baru untuk istilah-istilah ya, penting ya. Sebab kalian dulu gambar itu pasti kalau nanti apa ini istilah-istilah yang memberikan notasi pada gambar. Jangan sampai tidak tahu, ya kan? Ya, pada gambar, ya. Perhatikan itu, ya. Nah, ini sekarang persiapan untuk perkerasan kaku ya. Penyiapan tanah dasar atau subgrade, jelas. Pertama itu tanah dasarnya. Kemudian pemasangan lembar kedap air bila mana disyaratkan. Pakai apa itu? Pakai plastik biasanya kedap air ya. Bawahnya biasanya sebelum dihamparkan
cor-corannya itu biasanya bawahnya dikasih lapisan apa? Plastik supaya airnya itu tidak lengit. Ya kalau ini kan nanti cepat apa? Hilang, nanti jadi cepat keras. Kalau untuk beton itu kan cepat banget kan? Ya begitu keras udah nggak bisa diapa-apain. Supaya itu mempertahankan airnya itu, ya, supaya tidak cepat nyerap ke tanah. Makanya dikasih lapisan plastik, ya. Nah, kemudian ya kedap air maksudnya ini penyiapan acuan sesuai keperluan, penghamparan lapis pondasi atas dengan semen, ya. Penghamparan lapisan pondasi atas. Ya pondasi tadi ya, pondasi base-nya dengan semen atau semen straight base. Gelis. Perhatikan CTB pada pondasi lapisan atas. Dalam hal ini berfungsi sebagai lantai kerja, lem konkret untuk penyeragaman daya dukung pondasi. Ya, penghamparan selanjutnya penghamparan atau pengecoran lapisan beton, plat beton umumnya untuk perkerasan pembangunan jalan baru. Kemudian seperti pekerjaan beton lainnya, perkerasan dengan beton memerlukan pemeliharaan, pembasahan air setelah selesai pengecoran pada proses pengecoran untuk menghambat penguapan air yang berlebihan. Jadi habis dicor nanti ada proses apa itu? Pembasahan air. Jadi permukaannya ditutupi ya dengan apa, goni atau apa. Kemudian dikasih apa itu air supaya menghambat terjadinya penguapan yang secara mendadak. Ya, itu untuk pengecoran. Termasuk di dalam gedung, misalkan seperti ngecor lantai itu pertama kali itu ditutupin, habis ngecor ditutupin dulu dengan apa, terpal atau yang penting menghambat terjadinya penguapan. Udah gitu 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, kemudian dikasih air itu, disemprot air, ya. Nah, kalau sudah sehari, nanti bisa dikasih air aja, dikocorin aja biar ngecombang. Nanti ininya betonnya bagus. Ya, jangan sampai dalamnya permukaan sudah kering, dalamnya belum. Nanti akan menjadi rapuk. Ya, rapuk. Terjadi pecah-pecah. Karena uapnya kan tidak terjadi pengikatan secara sempurna. Itu kaset. Perhatikan kalau pas ngecor ya. Itu ditutup dengan terpal habis ngecor. Kemudian terpalnya atau goninya bagusnya goni ya. Paham goni? Goni mah yang boleh ditutup dengan jerami atau apa itu. Rami yang dibuat dari bahan rami, ya. Nah, udah gitu atau jerami aja, itu, udah gitu disemprot dipanas-panasin banjur aja. Kalau sudah setengah hari atau sehari itu, nanti dikocori aja, biar ngecombang. Pinggir-pinggirnya dikasih bata aja lah, gitu. Bata yang itu, ya kalau ngecor, ya. Ya. Kemudian ini udah ya. Sekalian pelaksanaan perkerasan kaku untuk bersamaan dengan pekerjaan jalan dilakukan pula pekerjaan bahu jalan sebagai pelindung perkerasan di sisi tepi yang umumnya materinya tidak jauh berbeda dengan lapisan pondasi. Dan pada kondisi tertentu, misalkan untuk tempat pemberhentian kendaraan atau kondisi darurat bahu jalan.
Itu ya. Kemudian mengenai bahan. Perhatikan nih bahannya. Nah ini, Neng. Bahan untuk bahan perkerasan jalan. Ini merupakan material yang dihamparkan di atas permukaan tanah dasar atau subgrade. Bahan perkerasan meliputi bahan-bahan untuk lapisan fondasi dasar maupun lapisan permukaan penutup. Nah, ini adalah untuk aspal yang konkret tadi, laston, ya, perkerasan. Nah, ini coba perhatikan untuk ini adalah bagian tekotnya ya, tekot 1, tekot 2. Tekot tadi apa? Pengikat ya. Pengikat, perhatikan tekot 1, tekot 2. Ini menunjukkan beban titik karena pada lapisan lentur. Ini tanah dasar ya. Gelis, perhatikan ini adalah aspal beton pada lapis permukaan ya, lapisan wiring konkret yang halus, kemudian aspal beton pada base konkret. Nah, ini adalah pada bagian base fondasi atas. Ini di sini, kalau yang di sini adalah agregat kelas A, agregat kelas B. Perhatikan ya. Ya, kemudian baru subgrade-nya. Perhatikan atau Neng. Ini termasuk kaset. HRS ini untuk perkerasan lentur tadi ya. Ini hot roll surface. Nah, ini adalah ini coatnya, lapisan coat ya. Sama lapisan coat primer yang utama. Kemudian pada lapisan permukaan, ini lapisan sama aspal beton tadi, HRS. Kemudian ini kelas agregatnya kelas A, agregat kelas B. Oke, kaset, ini adalah perkerasan lentur, lapis tipis, aspal pasir, latasir. Nah, latasir ya, bukan laktasir, latasir. Ini adalah coat primer, ya, ada coat small adalah setelah primer coat ya, latasir, ya, latasir, lapis, tipis, aspal, pasir. Ini agregat A, agregat B. Ya, yang nanti ukurannya kaset nanti dilihatnya dari ukuran ya, agregatnya, perhatikan. Makanya semakin ke atas itu pasti agregatnya semakin bagus. Ukurannya semakin kecil. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kenapa agregat A itu dibandingkan B? B mah yang agak sedikit, yang agak jelek, tapi yang A akan lebih bagus. Pasti harganya beda, ya. Coba perhatikan kaset. Nah, ini adalah tipe perkerasan beton atau perkerasan kaku. Dibuka dulu, ya. Nah, ini adalah slope agregat A dan B ya, ini ya, tanah dasar ya. Ya, perhatikan. Jadi kalian kalau misalkan membuat perkerasan kaku kaset, ini langsung aja agregatnya ya, AB langsung dicor. Ya, dicor. Nah, ini adalah tipikal perkerasan makadam. LPMA, lapis penetrasi makadam asbeton. Nah, perhatikan ini. Ya. 1, 2, 3. Nah, yang ini adalah tanah ya, perhatikan yang 2. Ini yang ada di sini ya. Ini dibesar. Ya, untuk subgrade-nya, kemudian agregat yang ini, kemudian perekatnya lagi, kemudian yang agak kecil, kemudian tambah gede lagi. Nah, krusornya. Oh. Nah,
itu ya, yang ini diperbesar lagi ya. Ini ada pertama sabriknya ya, agregat maka kecil, pengisi yang ada di sini ya. Kemudian tambah lagi, kemudian diisi lagi, nah dia lapis-lapis lagi. LPMA, lapis penetrasi makadam asbeton ya. Ini adalah agregat B. Ya, kasep-kasep pasti pinter. Nah, kemudian apa itu agregat? Agregat apa? Agregat itu adalah bahan perkerasan jalan. Agregat itu semua butir itu aja. Butir. Agregat butir, ya, butiran. Agregat adalah bahan perkerasan jalan yang diperoleh dari suatu bahan dasar yang terjadi atau terbentuk dari keadaan alam atau melalui proses alam berupa batu beku, batuan endapan, batuan metamor. Nah, kalian perhatikan di sini kaset. Ya, ini bahannya. Ini istilah Indonesia, ya kan? Ini untuk kelas jalan apa? Bekunya, beku, ignes, beku, batu beku. Jenisnya bisa intrusif, batuan terobos non vulkanik mineral. Ini secara biologi granit, batu granit. Sifatnya mengandung mika, kekuatan tidak seragam. Kemudian ini jenis batu beku ya. Dionit tidak mengandung mika, mudah lapuk, pomik, batu apung, tuh tidak dapat dipakai, rapuk, adesif, lava, granulat, baik, base. Nah ini ya. Nah ini ukurannya, ukuran agregat. Coba perhatikan, ya. Perhatikan. Batu besar, diameternya lebih besar daripada 20 cm. Batu sedang kurang dari antara ya. Batu sedang itu diameternya antara 6 sampai 20. Kerikil diameternya ini yang kasar ya. 6 sampai 2 cm. 6 sampai 2 cm. Itu kerikil. Yang dimaksud dengan kerikil itu apa? Kalau diameternya itu 6 sampai 2 cm itu termasuk yang kasar. Kalau yang sedang 2 cm sampai 0,6 cm sedang. Kalau yang halus 0,6 sampai 0,2 cm ya, yang halus. Perhatikan, kerikil mah ada jenis-jenisnya, ada macam-macam. Ada kasar, sedang, halus, ya. Kalau pasir, sekarang pasir 0,2 sampai 0,06 cm. 2 cm. 2 cm, 0,2 itu berapa? 2 mili sampai 0,6 mili. Ya, 0,6 mili. 6 mikro. Itu kasar itu. Ya. 6 cm dibagi 1 cm dibagi 6 mikro. Ya, kecil ya. Itu kasar. Kalian ya. Kalau pinter bahan, kalau itu blusuan di tukang proyek, nawar-nawari itu mantap loh. Kalian jangan perempuan promosi nanti pasti banyak yang nerima. Ya. Paham nggak? Jangan hanya di pasar aja, Neng. Jangan hanya di pasar aja. Kalau di pasar mau, udah biasa. Kalian jual pasir, nawarin, nanti hubungannya dengan ya pelanggan pasir, nawarin, kalian akan lebih diterima. Pengen nyoba? Ini ya. Ini mbak saya, ya, dia itu istri jaka, tapi di timur, nawar-nawari gitu. Ya kan, mantap. Jangan hanya di pasar, kalau di pasar mau udah banyak saingan. Kalian pengen,
gitu, nawari pasir, hubungi pelanggan, tawarkan ke proyek-proyek. Pasti kalian pasti gitu. Pasti gitu. Itu promosi kan perlu tarik, daya tarik. Ya. Ya. Itu Pak, berani ke proyek? Terus lagi, ini satu lagi. Kalian ke proyek juga nawari kusen-kusen. Hubungi dengan pelanggan-pelanggan atau agen-agen kusen. Misalkan banyak pasir puja. Kalian ini nanti nawar Pak, saya tawarkan di sana nanti. Itu mantap. Sok, kalian jualan baju di pasar laku berapa? Kusen itu. Itu pelanggan itu suatu penerobosan dunia apa? Pasar yang jarang ditembus oleh perempuan. Padahal itu masuk ke dunia promosi. Mantap kalau bisa. Ya kan? Mbak saya berani nembus gitu. Ya kan? Oh, banyak bisnis. Pengen kalian pengen bisnis. Pengen bikin konblok ya. Yang itu ya, konblok yang dipasang itu nanti kalian dipajangkan di pinggir jalan aja, kalian punya tempat akan bikin berapa puluh. Nanti udah butuh itu, setiap rumah juga butuh. Itu adalah bisnis. Ya kan? Oh, gampang. Sok, akan bikin apa lagi? Punya kalian bikin keramik. Ini keramik untuk segel. Yang ini dibakar juga. Mantap. Di Bandung apa-apa dikuasai oleh pemasaran, dikuasai oleh sok, sinar aja. Perhatikan yang punya. Kita anak kuliah gitu. Ya kan? Benar. Kalian mau bisnis aja di pasar aja. Di pasar mah udah hal yang biasa. Kalian gaul itu dengan di proyek banyak peluangnya, ya. Oke. Ini kaset, perhatikan nih. Set diameternya. Set ya. Kasar, ini di bawah pasir ya. Ini udah halus banget. Sil, kemudian kelai lempung, ya tanah. Ini di bawah sil ya. Nah, ini udah di bawah pasir ya, di bawah pasir. Ini 0,006 sih, ya. Jadi sil itu seperti kalau clay itu nanti ada hubungannya dengan tanah lano ya. Ya, tanah lano itu yang kalian kalau di ini di sawah ya, di sawah itu warnanya agak hitam. Nah, itu terus nanti ada tanah pokoknya yang sudah warnanya hitam. Ya kan? Tapi yang lembut aja, itu daya dukungnya rendah banget. Ya. Daya dukungnya rendah banget. Nanti kalau terus saja dibor terus nanti akan dapat pasir yang agak sedikit butir itu. Oh, ya. Ya, ini yang ini loh, pasir yang ini halus, pasir halus. Jadi di atasnya pasti ini dulu. Pada saat pengeboran masih ada, ya. Ini kasar, sedang, halus. Kemudian tanah lempung. Ya, clay ya. Nah. Oke. Untuk tanah jenis-jenis tanah kalian akan paham kalau kalian itu sudah nanti akan sudah di lapangan lah. Paham nanti. Bahan pengikat pada perkerasan lentur menjadi lapisan permukaan atau penutup yang kokoh, stabil, dan kedap air. Jenis bahan dari aspal alam, aspal minyak. Aspal alam diperoleh langsung dari suatu bukit
yang mengandung alam, aspal atau batu tanah. Ini sepulai di pulau ini ya, Buton ya, Sulawesi ini. Kemudian semen merupakan bahan pengikat pada perkerasan kaku menjadi lapisan perkerasan yang kuat melayani beban lalu lintas yang padat. Kemudian yang lazim digunakan pada perkerasan adalah porselen semen. Ya ini. Oke, sedikit lagi. Nah, perhatikan untuk tanah dasar, kaset, tanah dasar atau subgrade. Ini lapisan, perhatikan klasifikasi tanah, kemudian jenis tanah, daya dukung. Tanah baik sekali. Coba perhatikan, tanah baik sekali adalah tanah pasir, berbatu atau kerikil. Ini daya dukungnya 9 km per senti. Tanah baik, tanah pasir, kemudian tanah sedang, tanah liat 1,275. Tanah jelek, tanah liat mengandung tanah organik. Kemudian tanah jelek sekali, tanah rawa yang saya omongkan tadi loh. Ya, itu. Nah, mengenai nilai CBR yang lazim digunakan untuk kepadatan tanah adalah tanah dasar, di sini permukaan nilai CBR. Padat. Kalau padat mah jalan lama ya, berbatu ya jelas ya. Nilai CBR-nya 8. Cukup padat, pasir, tanah liat 6. Ya. Nah, kemudian sebagai rangkuman desain perkerasan jalan dapat direncanakan dengan jenis perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Namun dapat pula secara kombinasi keduanya dalam upaya peningkatan kemampuan struktur tersebut. Pada umumnya hampir semua perkerasan jalan banyak menggunakan jenis perkerasan lentur karena dari segi penggunaan jalan akan lebih nyaman ya kan. Jadi perkerasan kaku dengan perkerasan lentur itu sebenarnya enak. Perkerasan lentur, ya kan? Ya. Tapi ya, sekarang dikombinasi ya. Kombinasi ya. Perkerasan kaku plus lentur. Jadi sudah perkerasan apa itu? Beton. Kemudian di atasnya dilapisi dengan aspal. Tapi nyamannya mah udah berapa lapis, ya kan? Itu yang coba perhatikan, jangan main dulu, Dik. Perhatikan, nggak boleh gitu mah waktu belajar ya. Oleh karena itu dalam melakukan pemilihan jenis perkerasan yang akan digunakan, semua aspek yang terkait adalah bahan, alat, ya kan? Nah itu, nah dari sini ada pertanyaan nggak? Nah saya kira untuk perkerasan yang perlu kalian perhatikan pada tadi ya, pada lapisan-lapisan tadi, coba perhatikan, nanti akan saya keluarkan ya. Nah nanti akan saya share ini untuk bahan ulangan. Terus untuk selanjutnya ya, tolong tugas-tugas itu dikerjakan dengan benar. Kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Kesempatan untuk apa yang mengerjakan sehingga kalian itu nanti kalau untuk paskib PKL itu kalian merasa pede gitu ya. Itu aja saya kira. Nah sekarang kita gambar ya kan, dan misalkan ada yang kurang jelas silakan nanya ya kan. Tanggal 5 itu adalah batas terakhir untuk mengumpulkan. Kalau lebih dari itu ya nanti nilainya bisa kurang ya kan. Ya kan? Kalau sekarang udah di ACC, Pak oke, ACC udah nilainya 90, 95. Tapi kalau nanti udah tanggal 5 ke sana, tanggal 6 ke sana ya ada pengurangan. Enggak seperti itu. Iya. Iya. Enggak semua. Ya kan, susahnya apa ukurannya kan nggak jelas.
Ya kan? Itu skalanya berapa? Skalanya kan 100. Skala 100 mah gampang atau tidak? Set. Berapa ukuran ya? Tingginya berapa? Ya kan? Apa sih? Tinggi itu kan 100 kan sudah saya kasih tahu. Ya sekian. Ya kalau kalau detail kalau 100 kan, kalau bagi 100, kalau tinggi lapisan kan gampang aja. Paling hitungannya pakai mili tingginya itu kalau bagi 100 ya. Saya kira itu aja ya. Kita mulai gambar apa? Oke ya. Oh ya, saya kira itu aja. Kita istirahat dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.